agar pesan merokok ilegal itu kepada para pengguna atau para konsumen itu jangan sampai membeli rokok yang tidak ada cukainya gitu kan. Nah kemudian para penjual di warung-warung itu ya jangan sampai kita menjual produk-produk yang tidak ada cukainya. Assalamualaikum Pak Kadis Kominfo ya, terima kasih pada kesempatan di pagi ini menuju siang ya. Di tengah kesibukan Pak Kadis Kominfo bisa menyempatkan waktu, bisa hadir ya, untuk bincang-bincang dengan kami Pak nih. Sama-sama ya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perbincangan kami ini ya di latar belakangi oleh sebuah cerita Pak. Sebuah cerita ketika kami sedang menggagas sebuah ide, dari hasil evaluasi Pak, dari hasil evaluasi di mana evaluasinya pada fokus bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Luar biasa sebetulnya dengan keberadaan dana ini Pak. Ya, dana ini telah banyak membantu ya, terhadap berbagai kegiatan di masyarakat, khususnya terkait di kegiatan di buruh tani tembakau, di petani tembakau, dan mungkin juga di buruh pabrik. Paling tidak kisaran bagaimana terkait dengan tembakau ya, termasuk juga dengan cukai tembakau. Itu sebetulnya itu Pak Kadis ini ya. Karena dana ini dana bagi hasil yang relatif saya katakan cukup istimewa. Cukup istimewanya ketentuannya lebih fokus ya. Yang kedua pemanfaatan juga cukup terarah gitu kan. Bahkan sebetulnya bisa dikembangkan. Yang ketiga, ini dana yang relatif sepanjang sekian tahun tidak pernah refocusing Pak. Selalu ada. Selalu ada itu Pak. Aman. Ya, selalu ada Pak Kadis. Nah, yang tertarik untuk saya cerita dengan Pak, bincang-bincang dengan Pak Kadis ini karena merasakan semua itu dipandang perlu kita menyusun sebuah perencanaan yang teratur ya. Peraturan secara teratur dalam aturannya setiap tahun paling tidak 5 tahun kita punya langkah-langkah program dan kegiatan yang lebih terarah. Tidak pusing ketika dana kayak uang dana BPHC ada hadir kayak uang kaget Pak. Gitu kan, kayak uang kaget gitu. Bingung mau diserap bagaimana, programnya kayak apa, walaupun programnya sudah ada, kadang-kadang modelnya kayak apa gitu. Yang penting habis terus. Ya tuh. Nanti tidak produktif, tidak menghasilkan yang mungkin pada gilirannya hampur belaka gitu Pak. Ini. Untuk itu di lingkup ekonomi pembangunan saat ini tengah menyusun sebuah rencana jangka menengah pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang kalau diistilahkan dengan istilah kerennya roadmap. Ini durasinya 5 tahun, tapi kita ingin paling tidak pertengahan dari durasi itu ada evaluasi lagi. Yang jelas roadmap ini hadir selain mengintegrasikan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, juga disinergiskan dengan visi misi pemerintah daerah ya, yang memiliki core prioritas daerahnya, terutama penanggulangan kemiskinan. Gitu. Yang menarik perlu dibincangkan dengan Pak Kadis ini karena ada roadmapnya, ada tata kelolanya, bahkan saat ini kita sedang mencoba menggagas juga membangun sistem informasi manajemennya yang kita adop dengan digitalisasi Pak, kayak macam aplikasi lah gitu Pak, yang gitu sehingga orang bisa mengakses dari si perencanaan, dari pelaksanaan, bahkan monitoring dan pelaporannya. Dari gagasan ini menurut pandangan Pak Kadis seperti apa? Ya, terima kasih Pak Asisten. Pertama, kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika ini menyambut baik sekali atas gagasan yang telah dicetuskan oleh Pak Asisten ini berkaitan dengan roadmap penggunaan dana DBHCAT.
Nah, mengapa demikian? Karena sepanjang perjalanan DBHCT di kita di Majalengka ini kan memang belum ada roadmapnya gitu. Jadi setiap tahun itu penggunaan terutama bagi kami di Dinas Kominfo ini kan bertugas dalam hal digitalisasi. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan penyampaian informasi, diseminasi, sosialisasi kepada masyarakat. Nah, ini pertama dengan adanya roadmap ini kami nyambut baik karena kita nanti memiliki peta jalan lah. Jadi selama 5 tahun itu bidang Kominfo khususnya untuk diseminasi kepada masyarakat apa yang harus dilakukan. Kemudian sudah ada dananya yang insya Allah ini tidak ada refocusing atau perubahan-perubahan lagi atau peralihan karena memang sifatnya ini spesifik. Nah, kemudian berkaitan dengan sistemnya, nah, karena memang saat ini sudah masa digitalisasi, jadi kami sangat menyambut baik tentang hal itu. Mudah-mudahan dengan adanya digitalisasi, dengan adanya sistem informasi itu nanti lebih mudah, gitu, lebih gampang diakses, gitu, ya. Dan kemudian lebih terencana. Nah, sehingga tujuan yang dicanangkan di dalam peta rencana itu dan juga sesuai dengan peraturan yang ada itu lebih mudah dan lebih gampang tercukupi, terpenuhi secara terukur. Nah, itu Pak. Terima kasih Pak, nih luar biasa supportnya kepada kami ketika kami ingin merancang itu Pak. Nah, ada butir yang ingin juga saya diskusikan dengan Bapak ini terkait dengan mengadopsi digitalisasi Pak. Karena ada satu poin Pak untuk memahamkan kepada masyarakat. Pertama adalah bagaimana masyarakat mengetahui memanfaatkan dana ini Pak. Yang kedua juga yang menarik masyarakat, karena DBHCT ini sumber energinya dari cukai Pak. Juga kita ingin dari Kominfo juga memiliki peranan yang penting untuk mempublikasikan, mensosialisasikan bagaimana masyarakat tahu dan sadar ya untuk tidak memperdagangkan barang yang tidak bercukai gitu kan. Dalam ini kan rokok Pak, dan ini kan. Nah ya, saya sudah bincang-bincang juga dengan Pak Kadis UMKM. Ini juga menarik Pak. Ya, bagaimana bisa tidak kita juga membangun sebuah sistem informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui secara aktual ya. Yang kedua juga terproses dalam suatu sistem sehingga itu bagian menjadi langkah-langkah tim ya, tim pengelola DBHCT yang terdiri dari beberapa perangkat penyelenggara DBHCT untuk mencoba nanti seperti apa menyempurnakan program dan kegiatan secara teknisnya ke depan. Dengan ada pola seperti ini, karena sementara ini kan ke media elektronik, media cetak, bahkan media dalam bentuk jaringan lain. Ya. Kita ingin ada sebuah media yang bisa diakses kepada masyarakat untuk mensosialisasikan program DBH ini, Pak. Termasuk juga tadi khusus untuk menyadarkan mereka kepada masyarakat, para pedagang UMKM yang mendagangkan, memperjualbelikan rokok yang saat ini di Tengah Rai masih ada rokok yang cukai ilegal itu Pak. Ya, betul Pak. Jadi sekarang ini media-media yang istilahnya sering digunakan hingga saat ini itu kan kebanyakan masih media luar ruang. Jadi semacam baliho, spanduk gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat baliho bisa di pinggir jalan, di tempat-tempat itu kan kadang-kadang orang juga tidak sempat membaca itu. Jadi lihat aja gambar gitu, kadang-kadang dilihat gitu, cuma dilihat aja nggak dilihat tulisannya. Nah, sehingga kalau itu kita harus mengolah lagi agar jangkauan informasi itu lebih terasa dan lebih mudah.
Sehingga dengan adanya sistem pertama, dengan sistem yang nanti akan dibangun itu, dan juga dengan roadmap yang sudah kita sepakati beberapa waktu yang lalu ini, kita akan memaksimalkan pemanfaatan semua platform. Nah, baik foto digital, kemudian digital ini kan kita juga, karena kami di Kominfo ini kan ada komunitas-komunitas juga, Pak Asisten. Istilahnya kalau di kita ini adalah kelompok kepentingan. Jadi di situ ada komunitas seni tradisional, seni tradisi. Nah, pada saat mereka manggung di tempat-tempat yang masyarakat, nah kita bisa nitip pesan di situ, gitu, agar pesan merokok ilegal itu kepada para pengguna atau para konsumen itu jangan sampai membeli rokok yang tidak ada cukainya, gitu kan. Nah, kemudian pada penjual di warung-warung itu ya jangan sampai kita menjual produk-produk yang tidak ada cukainya. Karena apa? Karena dengan cukai itu kan bisa memberikan pendapatan lah bagi negara, bagi kita, dan nanti digunakan juga oleh masyarakat. Nah, sehingga pesan-pesan itu akan bisa sampai tepat pada sasaran. Kemudian yang kedua, dengan platform digital itu kita kan bisa melihat tersebarnya pesan itu, Pak. Ambil contoh misalnya kalau di kami di IG yang sudah ada, ini kita bisa melihat insight-nya, ini sudah berapa ribu orang yang melihat, berapa akun yang dijangkau, persebarannya dan sebagainya. Nah, terakhir kita juga bisa mungkin kolaborasi dengan operator seluler gitu, yang nanti berbasiskan wilayah. Jadi bisa membuat pesan-pesan plastik melalui WA atau SMS. Nah, sehingga di wilayah Majalengka tertentu itu kita sampaikan pesan-pesan itu. Nah, sehingga dengan semua itu nanti platform itu terhubung kepada sebuah sistem. Dari sistem itu kita bisa monitor lah dari dashboardnya pimpinan, dashboard Pak Asisten, bagaimana pergerakan sosialisasi, diseminasi mengenai instrumen tembakau ini. Mungkin begitu, Pak. Wah, ini menarik ini Pak Kadis ya. Tadi Pak Kadis sudah memunculkan sebuah gagasan yang saya kira kolaboratif gitu, ya, bagaimana merangkul berbagai pihak ya, dikemas ya, dan disajikan, sehingga bagian yang mereka juga punya rasa bertanggung jawab atau rasa memiliki atas program ini ya, atas program pemanfaatan dana bagi hasil juga gitu, dan juga ikut menyadarkan. Ini kolaboratif ini kelihatannya terintegrasi ya, nanti betul, dengan seni-seni tradisional ya, ini. Nah, ini terakhir nih Pak Kadis ini, kira-kira yang telah kita diskusikan dalam regulasi draft itu ada kira-kira yang terkoreksi, apakah dipandang perlu ada suatu pengaturan khusus untuk penyampaian sosialisasi dan informasi kita tata kelola atau bagaimana? Kalau setelah kami diskusi beberapa kali dan juga hasil kesepakatan terakhir itu, Pak, masukan-masukan yang dari kami sudah cukup di dalam peraturan bupati itu. Hanya kita dan kami khususnya di Kominfo komitmen, dan semoga semua stakeholder kita harus komitmen agar kita kawal terus peraturan yang sudah digagas oleh Pak Asisten ini, nah sehingga bisa dilaksanakan aplikasinya. Kalaupun nanti, karena di peraturan juga sudah tercantum itu Pak, kemarin kan kita sepakati 2 tahun atau dalam jangka waktu tertentu lah, sebelum 5 tahun kan bisa, kalau ada perubahan bisa dievaluasi lagi. Nah, sehingga dari situ saya pikir sudah cukup mewakili, dan ini gagasan yang luar biasa ini, karena dengan adanya roadmap ini sekali lagi kita itu punya patokan gitu, dan ini terintegrasi juga dengan SIPD. Nah, sehingga dinas-dinas ini kami juga dalam menyusun nanti RKA tiap tahun itu kan sudah punya patokan gitu. Istilahnya ini pagu yang sudah ada dan tidak boleh diganggu-gugat lah. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Kadis Kominfo ya. Beberapa poin tadi cukup luar biasa, kami menyimak gitu kan, dan juga tentu menjadi catatan kami untuk tahap demi tahap menyempurnakan ya rancangan desain konsep yang akan kami sajikan. Walaupun memang ke depan akan selalu dinamis tentunya, mengikuti perkembangan tuntutan
program ini seperti apa ke depannya. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktu dari Pak Kadis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.